Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang di samping aku ada siapa? Boleh kenalin dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Sidikin, mahasiswa aktif Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Unisba, semester 7. Oke, kita pura-pura gak tahu aja ya, gak kenal. Ya, gak apa-apa. Oke, mungkin saya ya, Anissa Nur Latifah dari IKIP Siliwangi, Kota Cimahi. Dan mungkin kita tuh seangkatan ya, teman. Betul. Seangkatan. Dan ini kita baru ketemu lagi hari ini banget. Kemana aja Kang Ihsan? Biasa. Sibuk banget ya. Proses sih, lebih ke berproses. Oke, alhamdulillah. Mengikuti alur kehidupan. Siap. Tapi kemarin ngelihat IG-nya baru beres ya? Ya, betul, baru beres. Baru beres apa? Baru beres mengemban amanah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita sekarang kan bulan Agustus nih. Ya, betul. Pengen tanya-tanya aja sih, sebenarnya kita sharing-sharing aja gitu ya. Dan aku juga pengen tahu perspektif Gen Z, Gen Y, mungkin khususnya Kang Ihsan. Gimana sih perspektif tentang kemerdekaan? Apalagi mungkin sekarang bulan Agustus, yang dimana sering banget diadain buat arak-arakan, Ya. pesta, dangdutan dan sebagainya lah, supaya menghibur ya gitu ya Kang Ihsan. Tapi menurut Kang Ihsan, apa sih hakikat kemerdekaan itu? Hakikat kemerdekaan sebenarnya kalau misalkan kita lihat secara terminologi kan kita bebas tapi tidak merebut kebebasan orang lain. Cuman merdeka di sini kita garis bawahi bahwa kita bebas untuk melakukan hal-hal produktif dan positif bagi kita dan untuk orang lain gitu. Kalau kata perspektif agamanya mah tuh soleh tuh, satu amalan disebut soleh tuh ketika itu maslahat untuk kita dan umat. Seperti itu. Kalau Gen Y sama Gen Z sih lebih kepada klasifikasi dari barat kan teh. Dan itu pun menurut kita kan tadi ya, bahwa itu tuh udah kurang cocok lah dengan keadaan yang ada di Indonesia ini. Oke. Mungkin tentang merdeka itu sendiri ya. Dari Ani sendiri mungkin ya, merdeka itu tidak terbelenggu oleh apapun Kang. Oh ya, siap masuk. Karena gini, merdeka bebas gitu ya. Ya, betul. Bebas apanya sih? Ya kan? Ekspresi kan itu ada aturan-aturan tersendiri ya. Kalau misalkan Kang Ihsan lagi sedih, masa saya harus bahagia? Ya kan? Itu hak pribadi sih sebenarnya. Oke, siap. Tapi maksud saya tidak terbelenggu ini, kita berani untuk melakukan apapun yang tidak melanggar, seperti berekspresi untuk berpendapat, berbicara tentang suatu hal. Kadang kan masih banyak nih individu-individu yang masih takut untuk berbicara, takut untuk memulai. Nah, merdeka di sini saya rasa tidak terbelenggu oleh apapun gitu, kecuali takutnya ke Allah aja gitu mungkin ya Kang Ihsan. Itu udah mutlak sih kalau takut kalau harus. Kalau misalkan tadi kita kaitin lagi kepada hakikat kemerdekaan bagi Gen Y sama Gen Z, kita nih kan Gen Z ya sebenarnya, anak milenial gitu, yang dibesarkan oleh sedikit besarnya oleh digitalisasi. Sebenarnya hakikat merdeka di sini tuh kalau misalkan tadi Gen Y, Gen Z, berarti ada unsur tentang pelanjutan estafeta bagaimana kebaikan-kebaikan yang telah ditorehkan oleh founding father kita, bagaimana mereka itu berjuang untuk memerdekakan negara ini. Tapi di balik romantika tadi, bahwa Soekarno seorang proklamator, Soeharto dan para founding father lainnya, kita harus bisa menyeimbangi dengan keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh diri kita, khususnya di zaman sekarang. Kalau misalkan kita lihat ke istilah yang sekarang tuh yang lagi familiar tuh ada 21 century skill. Apa tuh? 21 century skill tuh lebih kepada skill atau keahlian-keahlian yang dibutuhkan pada abad 21 sekarang. Dan itu tuh terbagi kepada 3C. C-nya itu pertama kolaborasi, kemudian komunikasi, juga
kreativitas ya, creativity. Sehingga kalau misalkan kita udah punya 3 ini tidak menjadi salah satu ketakutan nih. Ya. Jadi gak akan takut kalau misalkan kita udah punya ini. Cuman sejauh ini kan orang-orang yang bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi dan juga bisa memiliki kreativitas tuh banyak kan. Ya. Tapi yang harus digarisbawahinya itu adalah tentang digital tadi. Apalagi sekarang kan udah revolusi industri 4.0, kemudian 5.0, society gitu kan. Cuman di balik semua itu tuh ada indikator yang perlu kita perhatikan lagi, yaitu tujuan. Kalau misalkan kita lihat pakai teori perubahan sosial, bahwa kita tuh ketika melakukan suatu perubahan itu harus jelas 3 indikator. Pertama landasan, cara, dan tujuan. Nah, kalau misalkan tujuan bangsa ini nih, tadi estafeta yang harus kita lanjutkan, yang lagi booming-boomingnya sekarang kan bonus demografi ya. Iya. Bonus demografi, di mana usia produktif yang ada di Indonesia ini tuh lebih dominan daripada usia non produktif. Iya. Dan sehingga pemerintah melakukan satu ikhtiar ekonomi berupa green economy, blue economy, kemudian ada tantangan lagi artificial intelligence, belum lagi angka stunting di Indonesia banyak kan. Bener. Ngeri sih sebenarnya. Dan kalau misalkan perlu kita perhatikan lagi tuh ada 3 sektor. Pertama kesehatan. Kenapa kesehatan? Ya gimana kita mau berkolaborasi, punya kreativitas, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan baik kalau misalkan kita tidak sehat. Iya, tapi terparing ya. Ya itu. Nggak kemana-mana. Belum lagi kan tadi angka stunting di kita tuh tinggi banget kan ya teh. Kurangnya vitamin, protein bagi penerus bangsa ya. Nah itu kita lebih mengedepankan karbo gitu daripada vitamin. Kadang kita masak mie juga kan masih pakai nasi. Benar. Nah itu kalau dari sektor kesehatan. Kemudian untuk ekonomi kita kan nggak bisa menafikan juga kan apa-apa tuh sekarang perlu sumbangsi dan dukungan materi itu sendiri. Sehingga ya tadi green economy, walaupun misalkan sekarang hutan di Kalimantan yang mau dijadiin IKN. Iya. Aduh. Itu kan paru-paru dunia kedua setelah sungai Amazon gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan. Iya. Cuman di green economy ini tuh kalau misalkan tadi kesehatan kita udah goals, misalkan angka stunting kita menurun bahkan gak ada gitu. Ekonomi sebagai penunjang segala sesuatu yang menjadi pendukung yang ada di dunia ini tuh tidak akan bisa terlaksana kalau misalkan kita gak memerhatikan satu sektor lagi. Apa tuh? Pendidikan tentunya. Kita kan sama-sama mahasiswa pendidikan ya. Iya, pendidikan dong. Senggol dong. Pendidikan kalau misalkan kata Jordan Habermas tuh pendidikan kan education based economy, education based apa sih namanya? Ekologi. Iya. Kemudian education based society dan lain sebagainya, sehingga lahirlah long life education atau pendidikan sepanjang hayat. Kayak gitu tuh. Tadi dengar dari Kang Ihsan banyak banget ya masalah. Kita mungkin masih banyak PR. Ya betul. Nah itu kita harus bisa beresin PR itu, kemudian ya bisa mengembangkan apa yang menjadi. Dan ini Tanis nih, kalau misalkan bicara bonus demografi, sejauh artikel yang Ihsan baca tuh, yang mereka tidak bisa memanfaatkan bonus demografi itu salah satu contohnya adalah Brazil. Brazil tuh mereka tidak memperhatikan 3 sektor tadi, sehingga ya terjadi huru hara. Jadi masyarakat Brazil kecewa, demo ke pemerintahnya, ekonomi mereka anjlok, dan pertumbuhan darah pasti ada di situ. Kemudian yang sukses dalam memanfaatkan ekonomi ini tuh ada Jepang. Perlu kita ketahui kalau misalkan di kita kan bisa nanya deh ke Teh Anis. Gimana? Posisi guru honorer
Itu gimana kata Teh Anis? Jangan ditanya deh. Kayak buat sehari juga, aduh. Nah itu kan nominal yang mereka dapatkan, walaupun ya kita diiming-imingi oleh jargon guru tanpa tanda jasa, tapi kan guru juga punya perut gitu, yang perlu diisi gitu kan, punya keluarga. Kalau misalkan kita selaku Gen Z suka nonton podcast atau misalkan channel-channel YouTube yang mengedukasi, suka nonton Jerome Pauline kadang-kadang. Kan dia juga kuliah di Jepang ya. Dia menceritakan gimana nuansa pendidikan di sana gitu. Guru TK di Jepang tuh di sana tuh minimal atau maksimal, saya lupa lagi, S3. Jadi kan jelas gitu apa yang mereka korbankan, tapi di balik pengorbanan mereka tuh mendapatkan feedback yang konkret juga. Jadi sejahtera gitu. Sementara guru di kita, bagi Isan sendiri, guru honorer itu seperti kita makan gak enak, dimuntahin gak, ditelan gak. Nah sehingga ya nanggung. Kenapa enggak langsung aja misalkan sekarang guru honorer tuh ya ditiadakan, kemudian si guru tuh udah bukan dipersulit sih, cuman ditingkatkan lagi kualitas seleksi untuk menjadi seorang guru itu sendiri. Dan di balik semua itu ada sistem yang harus bisa menyejahterakan si guru itu, sehingga pengorbanan mereka tidak sia-sia gitu. Seperti itu. Tapi ngelihat kualitas nih ya, kualitas guru-guru di Indonesia tuh sebenarnya bagus. Cuman yang saya lihat itu mereka tuh bercabang ngajarnya. Nah, ini yang jadi masalahnya, karena mungkin tadi. Nah, itu kan tujuannya. Orientasinya udah bukan orientasi sih, cuman tadi kan mereka juga betul punya perut untuk diisi. Jadi karena misalkan sekarang 1 jam 2 jam cuma dikasih upah berapa, sehingga mereka nyari sampingan lain, misalkan nyari jam ngajar lain, jam terbang lain, supaya ya mereka bisa mendapatkan upah yang bisa menghidupi mereka juga kayak gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan kesejahteraan mereka dijamin dan mereka pun fokus pada satu bidang, sehingga mereka menghasilkan kualitas-kualitas individu-individu yang berkualitas di negeri ini. Jadi fokus gitu ya. Nah itu. Ini belum ngajar dulu, belum nanti lagi kemana, belum perlu istirahat juga kan. Aduh, sayang banget sebetulnya. Terus polarisasi yang diterapkan di pendidikan Indonesia tuh kan, kita wajib belajar tuh berapa tahun? 12 kan? Semua kita dijejali atau didoktrin tentang hal-hal mendasar gitu, basic. Cuman di balik semua itu nanti jadi polanya tuh deduksi kan, umum dulu baru ke khusus, terus baru dispesifikasi jurusan apa nanti di perkuliahan. Udah dimulai juga kan di SMA, ada IPA, IPS, IAI. Tapi yang menjadi paradoks bagi saya sendiri itu, Nadiem Makarim pernah bicara bahwa mahasiswa atau anak-anak kita tuh nanti akan lepas bebaskan di lautan bebas, lautan lepas, sehingga mereka tidak bisa hanya memiliki satu gaya berenang. Benar. Tapi kan ya bingung kan, tadi kita udah dikasih beberapa gaya nih di 12 tahun pertama. Kemudian sekarang disuruh fokus ke salah satu gaya berenang dan nanti dilepasin, tapi dia melawan sistem, sehingga diadakannya MBKM tadi. Orang-orang yang mau lintas jurusan, belajar di jurusan lain, supaya ya bisa memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi inti hakikat kemerdekaannya, kita bareng-bareng aja. Hakikat kemerdekaan dan juga goal setting mungkin Kang Ihsan. Karena dari sekian banyaknya permasalahan, dan juga Gen Z sama Gen Y itu gak melulu harus nyalahin pemerintah terus kan. Ya betul. Kita yang harus gerak ya. Nah itu sih sebenarnya. Gimana sih menurut Kang Ihsan? Tadi hakikat kemerdekaan bagi kita sendiri, pertama ya kita harus siap melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah dirintis, dibuat oleh founding father kita. Jangan sampai kita terjebak hanya pada indikator romantika gitu, bahwa orang tua saya pernah berbuat ini, orang tua saya pernah membuat ini.
Kemudian kita harus bisa melakukan terobosan-terobosan baru tentunya, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu. Belum lagi tadi di PR-PR kita banyak, sehingga status negara kita yang dari dulu, dari sejak saya SD, negara berkembang bisa beralih kepada negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi kayak gitu sih. Dan yang paling intinya tuh tadi belum kita bahas tuh pendidikan karakter, bahwa menggantungkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Ya, sepakat Kang Ihsan. Betul banget ya. Untuk itu mungkin mari dari sekarang kita sama-sama mengisi kemerdekaan ini bukan hanya sekadar seremonial, bukan hanya sekedar arak-arakan aja, tapi lebih dari itu. Kemerdekaan itu luas banget. Kita isi setiap harinya, bukan hanya tanggal 17 aja. Mungkin itu aja mungkin ya Kang Ihsan. Ya. Seru banget. Dan terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga buat Teh Anis. Udah sharing. Mungkin di part selanjutnya kita boleh lanjut lagi. Ya, insyaallah. Karena masih banyak di pembahasan-pembahasan yang kayaknya menarik untuk dibahas gitu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya Anissa Latifah dan saya Ihsan Sidikin. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.